Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk mbak. Iya, duduk ya. Iya ya. Sudah nyaman duduknya? Ya, sudah bu. Sudah. Ya. Tasnya boleh ditaruh. Ya, Biar saya nggak sini ya bu. berat-berat ya. Oke. Dengan mbak siapa ini? Ya kenalin pun nama saya Aurora. Biasa dipanggil Aurora atau Aurora gitu bu. Oh, Mbak Aurora. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Lutfia. Ya. Bisa dipanggil Ibu Lutfia, Mbak atau Kakak. Terserah Mbak Aurora aja namanya gimana ya. Saya panggil ibu aja ya. Iya. Dari mana ini tadi Mbak Aurora? Tadi habis dari rumah teman. Dari rumah teman. Ngapain Mbak? Ini tadi cuman nganterin dia beli sesuatu terus langsung kesini. Teman apa teman? Temen kok. Teman beneran teman. Iya, sahabat cewek kok. Oh, sahabat cewek. Beli apa Mbak? Itu katanya dia mau pengen beli kado gitu buat ya kakaknya kayaknya sih. Oh, ulang tahun kakaknya. Terus minta ditemenin. Ya bukan di mall sih, kayak toko tapi isinya ya jual tas-tas gitu-gitu. Toko perlengkapan-perlengkapan Iya, gitu ya. iya, kayak gitu. Cewek kakaknya. Iya sih belinya tas kok. Tas cewek. Saya nggak terlalu cerita banyak sih dia sama keluarganya, jadi ya kayak bilang ayo temenin aku gitu. Oh iya. Rumahnya Mbak Aurora ini di mana? Sidoarjo sih bu kebetulan. Oh, Sidoarjo. Iya. Deket ya. Ya lumayan. Sekitar 20 menit mungkin. Terus tadi abis nganterin temennya terus langsung ke sini. Ya. Ya sekalian bu. Ya, Kalau misalnya sekalian. mau pulang kan ini apa? Riwari. Iya. Apa namanya? Terus Mbak Aurora sekarang kesibukannya apa? Saat ini kesibukan saya cuma kuliah sih bu, sama organisasi. Oh, organisasi. Ya. Sibuk ya. Ya lumayan bu. Terus kuliahnya semester berapa Mbak? Saat ini saya sedang menjalani semester 5. Semester 5. Oh, bentar lagi. Udah magang? Belum? Magang belum sih bu, soalnya kan masih pandemi gini ya. Oh, mungkin diundur ya. Ya soalnya sistemnya kayak lagi berubah gitu loh bu. Jadi Lagi menyesuaikan keadaan juga ya Mbak. sepertinya sih gitu sih bu. Terus luringnya sekarang masih daring? Kalau kegiatan daring iya, kalau luring sempet dulu emang ada luring gitu, tapi sekarang kayak lagi diperketat gitu bu kampusnya. Kenapa Mbak kok diperketat? Kalau juga takut juga ya mungkin. Mungkin bu, soalnya kan denger-denger sakit COVID kan makin naik nanti bu ya, jadi kayak gitu. Iya Mbak Aurora jaga kesehatan ya. Iya. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, bawa sanitizer juga. Karena kan juga kita nggak tahu orang yang terdampak itu yang mana. Mungkin bisa juga orang-orang yang ketemu di jalan atau ya seenggaknya Mbak Aurora jaga kesehatan. Iya bu, emang jadi takut dia. Iya takut banget Mbak. Mau kemana-kemana juga takut. Iya. Pengen biasanya tahun-tahun mau tahun baru gini kan libur. Iya. Liburan juga kan. Terus Mbak Aurora rencana tahun baru mau kemana nih? Mau di rumah aja atau mau kemana? Kayaknya ini bu, cuman di rumah aja. Di rumah aja ya. Nonton drakor mungkin. Oh suka drakor? Iya lumayan bu. Apa namanya? Iya sih jangan keluar-keluar dulu ya Mbak, karena kan juga takut kan. Apalagi tahun baru pasti rame banget ya. Iya. Di alun-alun biasanya. Oh iya deket loh. Kalau di alun-alun biasanya kan itu juga rame banget Iya. kan. Terus apa namanya, dengar-dengar tahun depan diadakan luring ya? Iya sih bu, cuman kalau dari kampus emang belum ada surat pemberitahuan kan, jadi ya nunggu waktu dari kampus saja. Oh iya. Soalnya juga belum tentu juga ya, ini juga apa namanya masih pandemi kayak gini, masih takut-takut juga. Terus daring lancar Mbak? Untuk daring alhamdulillah sih lancar sih bu, Tidak cuman ada kendala? ya kalau kendala itu biasanya sih ke sinyal ya. Padahal kayak awalnya tuh baik-baik aja gitu, tapi tiba-tiba kayak keluar masuk Google Meet gitu-gitu. Kadang-kadang juga nggak mendukung ya. Terus dapat kuota gratis nggak? Dengar-dengar ibu kalau mahasiswa siswa gitu ada kuota gratis dari pemerintah? Iya alhamdulillah dapet sih bu. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah ya masih jalan. Ya lumayan. Apa namanya? Terus Mbak Aurora ini kalau organisasi juga sibuk atau ya fleksibel aja gitu? Untuk saat ini emang masih belum ada proker berjalan sih ya bu. Jadi ya masih dibilang saya masih bisa saya andelin, masih bisa saya ini atur gitu. Terus Mbak Aurora ini ketemu ibu mau ada urusan apa? Iya nih bu, saya pengen cerita dulu sama ibu. Cerita konseling? Ya gitu ya bu ya. Sebelumnya Mbak Aurora sudah pernah melakukan proses konseling atau belum?
Konseling belum sih Bu. Belum pernah sama sekali. Satu kali pun? Belum. Terus pernah dengar-dengar dari teman nggak? Kata konseling pernah sih, tapi nggak tahu gimana detailnya gitu, nggak tahu. Cuma pernah dengar aja ya. Mungkin bisa jelaskan dengar-dengarnya itu gimana? Kalau denger-denger gitu ya cuma teman-teman itu pernah cerita gitu, kayaknya pas dia lagi ada masalah tuh langsung datang ke guru BK atau konselor gitu ya. Iya. Datang ke konselor buat konseling, terus ya udah sih nggak tahu gimana lanjutannya. Jadi Mbak Aurora kesini mau bertemu ibu, mau konseling. Iya. Sebelumnya ibu jelaskan dulu ya proses konseling itu bagaimana. Proses konseling itu bantuan profesional yang diberikan oleh konselor. Konselor di sini adalah ibu. Terus kemudian kepada konseli yaitu Mbak Aurora, untuk membantu Mbak Aurora menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi di sini ibu hanya sebagai fasilitator. Nanti Mbak Aurora sendiri yang mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ibu hanya mendampingi Mbak Aurora, menuntun Mbak Aurora, seperti itu. Jadi bukan ibu ya yang memberikan solusi untuk Mbak Aurora, tapi Mbak Aurora sendiri yang menemukan solusi tersebut. Gitu ya Bu. Kalau semisal nanti ini saya masih belum bisa menemukan solusi, bagaimana ya Bu? Nanti kita adakan pertemuan lagi untuk Mbak Aurora, kita cari jalan keluarnya lagi kalau misalkan hari ini belum terselesaikan juga masalahnya. Berarti konseling itu nggak hanya satu kali ya? Iya, nggak hanya satu kali. Kita lakukan konseling sampai Mbak Aurora ini benar-benar puas, benar-benar bisa menemukan titik terang dari permasalahan Mbak Aurora. Oh gitu ya, sudah paham Bu. Gak ada yang ditanyakan? Sudah. Terus Bu lanjutkan lagi ya penjelasannya. Boleh Bu. Di dalam proses konseling ini ada beberapa asas. Di sini Ibu jelaskan 3 asas saja ya. Di sini Mbak Aurora jangan takut karena ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Aurora di sini nggak usah takut. Kalau misalkan menurut Mbak Aurora ini adalah sebuah rahasia, Ibu bisa jaga rahasia karena tadi ada asas kerahasiaan. Jadi di sini tuh kayak Ibu kayak kode etik gitu loh Mbak. Ibu dilarang sebagai konselor, dilarang menyebarkan rahasia-rahasia ataupun dari proses konseling ini Ibu tidak boleh membocorkan ke siapapun. Jadi Mbak Aurora jangan takut kalau misalkan nanti mau cerita ke Ibu. Terus juga ada asas keterbukaan, yaitu asas dimana Mbak Aurora ini Ibu harapkan bisa terbuka ya cerita ke Ibu. Jadi apapun jangan ada yang ditutup-tutupi, karena itu tadi ada asas kerahasiaan juga. Jadi semua yang diceritakan oleh Mbak Aurora dengan itu tidak akan Ibu bocorkan kemana-mana. Terus ada asas kesukarelaan juga. Di sini Mbak Aurora ini kesini karena disuruh teman atau atas dasar keinginan dari Mbak Aurora sendiri? Itu atas kemauan saya sendiri. Jadi Mbak Aurora kesini sudah sukarela ya? Iya. Melakukan proses konseling ini sudah sukarela? Iya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Biasanya dalam proses konseling ini kita sepakati waktunya ya Mbak? Mungkin Mbak Aurora bisa minta waktu berapa ke Ibu? Normalnya berapa ya? Biasanya 30 sampai 45 menit sih. Atau 45 menit gitu. Di antara 30 sama 45 itu milih ya? Iya, bisa. Kalau untuk pertama kali sepertinya 30 aja ya, 30 aja ya. Iya. Apalagi juga sudah sore ya, Mbak. Iya. Mungkin nanti kalau kemalaman juga Mbak Auroranya. Jadi di sini kita sepakati konseling ini kita lakukan selama 30 menit. Ya. Terus untuk tempatnya mungkin Mbak Aurora mau di mana? Kita keluar ke kafe, cari kafe. Mungkin Kayaknya di sini aja Bu, soalnya Di kan sini. nyaman. Terus kalau kita ke kafe kan kayaknya ramai gitu ya. kurang fokus juga ya. Berarti Mbak Aurora tempatnya di sini ya. Iya Bu. Tidak mau pindah? Tidak. Benar. Iya. Terus ini AC-nya? Oh sudah kok, sudah Sudah nyaman. ya. Berarti di sini kita sepakati 30 menit untuk pertemuan pertama. Jadi dalam proses konseling ini nanti Ibu harapkan kita lakukan dengan semaksimal mungkin ya. Kalau misalkan memang belum ketemu solusi, Mbak Aurora belum menemukan solusi,
nanti kita adakan sesuai di awal tadi, kita adakan pertemuan lagi ya. Nanti Mbak Aurora sudah siap ya melakukan konseling ini? Iya, sudah. Atau mungkin mau itu dulu, mau Ibu ambilkan minum? Oh, enggak. Nanti kalau misalkan haus bilang aja ya Mbak, Iya. nanti Ibu ambilkan minum. Iya. Sudah siap ya? Sudah. Atau mungkin nanti dulu mau bernafas dulu, menyiapkan diri dulu? Ya, boleh Bu. Ya. Nanti kalau udah siap bilang ya. Iya. Tenang aja Mbak, gak usah grogi ya. Iya. Anggap aja Ibu di sini teman Mbak. Oh, jadi iya. ya biasa aja, biar ceritanya juga enak, kita sharing-sharingnya juga enak gitu ya. Masih grogi? Enggak, sudah. Sudah? Iya. Benar? Iya. Udah siap? Sudah. Ya udah, kalau gitu silahkan. Jadi saya tuh bingung gitu Bu. Bingung? Bingung ini dalam hal apa Mbak? Bingung kan banyak. Saya bingung, soalnya saya habis ini saya tuh mau UAS. Mau UAS? Iya. Apa yang membuat Mbak Aurora bingung? Kan UAS kan habis ini habis UAS juga mau naik ke semester selanjutnya. Iya. Apa yang membuat Mbak Aurora bingung? Karena itu saya tuh bingungnya saya belum terlalu memahami pelajaran gitu Bu. Jadi saya tuh bukan bingung ya, berarti saya lebih tepatnya ketakut. Takut. Ya saya tuh takut gitu Bu, gak bisa ngadepin UAS. Saya takut gak bisa ngerjain. Takut nggak bisa ngerjain UAS. Iya. Jadi di sini Mbak Aurora ini kebingungan ya, bingung karena Mbak Aurora ini takut nggak bisa mengerjakan UAS. Apa yang membuat Mbak Aurora takut? Ya karena saya tadi belum paham gitu kan Bu. Terus takut aja kayak waktu mikirin sekarang ini masih, walaupun UASnya masih lama, tapi kan udah mikirin nih kayak loh habis ini UAS gitu. Udah ada ketakutan, udah ada kebingungan. Terus nanti gimana ya? Aku nanti jawabnya gimana? Nanti kalau misalnya soalnya susah gimana? Terus kalau misalnya nilainya jelek gimana? Kayak gitu-gitu sih Bu. Ketakutan seperti itu ya? Iya. Berarti Mbak Aurora ini takut kayak kecemasan gitu ya? Iya sih gitu kayak ya. takut nggak bisa ngerjain, takut nilainya jelek. Iya. Terus lebih spesifiknya, maksudnya gini, apa yang membuat Mbak Aurora ini takut seperti itu gitu loh? Apakah Mbak Aurora ini tidak memahami materi, atau Mbak Aurora ini sering tidak mengikuti kelas, atau bagaimana? Kalau untuk mengikuti kelas saya sih emang ikut ya Bu. Cuman ya itu tadi saya emang nggak paham. Mungkin karena nggak pahamnya saya itu karena ini kondisi saat ini pembelajaran kan secara daring. Nah itu kan otomatis nggak maksimal tau buat ya, walaupun dosen-dosen itu banyak yang ngajak buat Google Meet. Jadi kan emang tatap muka, bahkan dosen-dosen itu juga mewajibkan mahasiswanya buat on cam gitu kan. Terus jadinya dosen memantau kita kan secara nggak langsung. Pernah juga nih kayak dosennya tuh negur, ayo kamu lihat bawa HP-an ya, kayak gitu kan lebih enak kan, emang kayak dosennya tuh juga mengatur kondisi kalau kelas walaupun nggak langsung. Tapi tetap aja Bu, walaupun udah berusaha mengikuti kelas, kayak tetap aja kayak nggak nyambung apa yang diomongkan sama dosen itu, nggak paham gitu loh Bu sama materinya. Berarti Mbak Aurora ini takutnya itu karena Mbak Aurora ini sering tidak memahami materi gitu ya? Iya. Sering atau memang tidak paham semua nih? Untuk itu sebenarnya itu berapa persen gitu ya Bu? Jadi kalau misalnya paham mungkin sekitar 30%, terus sisanya enggak. Sisanya nggak paham. Berarti 70%-nya nggak paham. Iya, iya. Berarti di sini Mbak Aurora ini mengatakan bahwa Mbak Aurora ketakutannya itu karena Mbak Aurora lebih nggak paham gitu ya sama materi-materi yang dijelaskan oleh dosen waktu daring. Iya. Mungkin kalau bisa memilih Mbak Aurora lebih senang daring atau luring nih? Saya lebih suka ya luring Bu. Terlepas dari dosen yang ngajarin, biasanya kalau habis kuliah tuh bisa tanya-tanya temen juga, kan ketemu juga nih, jadi enak kalau misalnya ngobrol, ini nggak paham, terus langsung kayak diskusi gitu Bu. Kalau daring nggak pernah? Kalau diskusi sama temen jarang sih Bu, kayak habis kelas ya maksudnya waktu di chat di grup itu udah hilang semua gitu. Ya jawabnya pada langsung gitu. Berarti
kalau misalkan daring ini Mbak Aurora ini sering kalau luring Mbak Aurora ini lebih bisa komunikasi gitu ya sama teman-teman. Tapi kalau daring susah gitu komunikasinya ya, karena kan juga jaraknya jauh, terus juga apa namanya mungkin teman-temannya juga slow respon juga ya. Terus apa namanya Mbak Aurora ini menginginkan apa saat ini ya? Saya menginginkan saya bisa paham materi gitu Bu. Ya. Gitu. Jadi saya pengen saya lancar gitu, paham materi sama uas lancar. Paham materi sama uas lancar. Tetapi tadi Mbak Aurora mengatakan bahwa Mbak Aurora ini juga sulit untuk memahami materinya. Apa itu karena dosennya yang kurang jelas menjelaskannya, atau Mbak Aurora yang ngeblank atau gimana? Dosennya memang udah jelasin ya Bu, cuman kayak ada rasa kemalasan gitu Bu dari saya. Kemalasan. Jadi Mbak Aurora ini apa namanya lebih kemalas gitu ya? Ya sedikit. Gimana contohnya? Coba berikan contohnya. Kalau misalnya dikasih ke situ saya masih mau ya Bu. Cuma waktu kayak dosennya bilang coba nanti ya, kan biasanya kan dosen kan kayak jelasin seutuh gitu kan. Nah sisanya kayak dibalikan ke mahasiswanya atau mencari materi-materi sendiri gitu ya. Nah itu kayak seperti itu. Kalau misalnya udah dilepas tangan kayak gitu, kayak aku malah nggak nyari materi gitu Bu. Jadi ya males nyari ya. Berarti di sini Mbak Aurora ini apa namanya kan daring ya, jadi dosen nggak sepenuhnya menjelaskan ke kita, mungkin hanya inti-intinya saja. Tetapi di sini ketika dosen menyuruh mahasiswanya coba deh cari ke Google, nanti bisa di-sharingkan di grup atau gimana gitu ya, itu Mbak Aurora lebih ke malas malas melakukannya ya. Ya soalnya itu Bu yang disuruh kan jurnal-jurnal bahasa Inggris. Ya gimana ya, harus nge-translate dulu, terus kayak gak telaten aja sih Bu. Terus apakah kalau Mbak Aurora malas ini bisa apa namanya bisa menjamin bahwa uasnya akan lancar? Enggak ya. Terus apa namanya kalau apakah malas itu setiap disuruh cari atau hanya ketika jurnal-jurnal saja? Semua. Apanya? Gini kan tadi Mbak Aurora mengatakan bahwa Mbak Aurora ini malas ketika disuruh mencari jurnal-jurnal bahasa Inggris. Karena kan tadi Mbak Aurora mengatakan karena harus mentranslate dulu baru kita bisa memahami isinya. Apakah hanya itu, atau Mbak Aurora ini juga malas ketika disuruh cari-cari materi meskipun itu menggunakan bahasa Indonesia? Kan saya juga ngambil jurusan ini ya Bu, kayak BK gitu ya. Nah itu rata-rata emang tujuannya itu bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris ya. Jadi emang udah males gitu kok gitu. Oh Mbak Aurora ini juga jurusan BK? Enggak Bu. Nanti juga jadi seperti ibu. Apa namanya? Berarti Mbak Aurora ini apa namanya tadi gimana? Bisa bilang mohon maaf apa namanya? Kalau jurnal bahasa Indonesia apakah? Kalau jurnal itu emang apa nggak ada gitu, lalu dibikin ke bahasa Inggris semua. Lebih ke bahasa Inggris ya. Apakah dosennya nggak pernah ngasih apa namanya kayak artikel atau gimana buat kerja sendiri gitu ya? Kalau kayak gitu sih udah dibuat tugas ya Bu, jadi kayak di resume, di review gitu. Jadi otomatis kan mahasiswanya mau nggak mau belajar kan. Nah itu jadinya ya saya nggak mungkin kan saya malas buat tugas. Kalau untuk malas tugas itu ya emang nggak terlalu sih Bu. Malesnya cuma ketika itu tadi ya. Susahnya jadi mungkin saya itu paham materi waktu disuruh kayak review atau kan karena terbuka dari kita membaca. Nah kalau misalnya cuma disuruh nyari terus membaca terus didiskusi sama guru, tapi kan nggak langsung didiskusi gitu kan. Males lah. Iya. Nunggu aja dijelasin aja sama dosennya gitu ya. Berarti Mbak Aurora ini
malas ya, tapi ketika disuruh resume atau artikel-artikel yang disuruh oleh dosen itu mau nggak mau gitu ya, kata Mbak Aurora tadi, mau nggak mau harus dikerjakan meskipun juga ada sedikit kemalasan yang membandel gitu ya di tubuhnya Mbak Aurora. Jadi sekarang apa namanya, di sini ibu akan menggunakan teknik saya apa namanya, bertanggung jawab atas hal itu. Itu gimana ya? Ini nanti misalkan ibu mengatakan, misalkan ya, ini buat contoh aja. Saya malas mengerjakan tugas dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Seperti itu. Jadi nanti di sini Mbak Aurora apa namanya, mengikuti kata-kata saya, dan Mbak Aurora menambahkan dengan kata saya bertanggung jawab atas hal itu. Saya bertanggung jawab atas hal itu. Ya. Sedikit susah ya, Bu? Iya, ya. Jadi kita coba dulu ya. Ikuti ibu dulu ya. Saya malas ketika saya disuruh oleh dosen mentranslate materi-materi. Saya malas ketika disuruh dosen mentranslate materi-materi. Saya malas ketika dosen menyuruh saya untuk mentranslate. Dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Gitu ya, gitu. Kemudian saya susah memahami materi dan saya takut mengerjakan UAS. Saya susah memahami materi dan saya susah memahami UAS. Dan saya takut menghadapi UAS. Saya susah memahami materi dan saya takut menghadapi UAS. Ya. Terus ditambah apa tadi kata ibu? Saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Coba diulangi lagi deh. Fullnya ya. Saya malas mengerjakan saya susah memahami materi. Diulang lagi. Saya susah memahami materi dan saya takut menghadapi UAS. Saya susah memahami materi dan saya takut memahami UAS. Dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Saya malas belajar, tetapi saya takut nilai UAS saya jelek. Saya malas belajar, tapi saya takut nilai UAS saya jelek. Dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dari 3 hal tersebut Mbak Aurora mungkin sudah sadar. Iya, tahu. Masih mau lagi? Enggak, sudah sadar. Iya. Bener. Iya. Coba deh diulangi lagi. Iya. Mana tadi? Yang muananya dari awal. Ya, lupa. Ya udah, ibu dulu. Nanti Mbak Aurora tirukan ya. Terus ditambahkan saya bertanggung jawab atas hal itu. Jadi saya malas ketika disuruh. Saya ini kenapa saya ingin ini ya, tertawa ya, Bumi, nggak apa-apa. Soalnya kayak saya ini merasa mengakui kesalahannya sendiri ya. Berarti Mbak Aurora ini sudah sadar begitu ya. Terus kalau disuruh gitu kayak takut nggak bertanggung jawab gitu. Bentar ya, Bu. Tenangkan dulu. Mau minum? Enggak. Ya. Ya. Tirukan ibu ya. Ya. Sudah siap? Benar. Ya. Apa namanya? Saya malas ketika disuruh mentranslate materi-materi bahasa Inggris. Tetapi saya juga takut ketika nilai saya jelek. Saya malas ketika disuruh mentranslate, tetapi saya takut nilai saya jelek dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian saya sering malas belajar dan malas mengerjakan tugas, dan saya takut kalau nilai saya anjlok, nilai saya jelek gitu. Saya malas belajar dan saya malas mengerjakan tugas, tetapi saya takut nilai saya anjlok dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu.
Kemudian saya malas belajar dan saya takut menghadapi UAS. Saya malas belajar dan takut menghadapi UAS. Dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Sudah? Sudah sadar? Sudah. Berarti kira-kira solusinya apa dari yang Mbak Aurora tangkap? Jadi ketika kita ini tadi? Ya, saya nggak boleh malas belajar pertama. Terus ya saya berusaha buat kalau misalnya dosen-dosen itu materi ya saya lakukan semaksimal saya yang mempelajarinya. Berarti di sini Mbak Aurora yakin bisa bertanggung jawab atas hal-hal tadi? Ya, saya yakin. Ya. Ya, berarti silahkan Mbak Aurora itu ya terapkan juga keyakinan Mbak Aurora tadi. Ibu yakin juga sih Mbak Aurora pasti bisa bertanggung jawab atas hal itu. Karena juga mahasiswa juga dituntut ya untuk mandiri, apalagi sekarang kan merdeka belajar kan. Oh iya. Jadi kan kita nggak bisa menggantungkan kepada dosen, tapi kita harus bisa mandiri sendiri ya. Benar, bisa bertanggung jawab. Iya, saya bisa. Bisa ya. Oke. Ya. Berarti di sini menurut Mbak Aurora, apakah masalah Mbak Aurora ini sudah terselesaikan? Ya, sudah Bu. Sudah ya. Berarti kita tidak perlu mengadakan pertemuan lagi. Kalau untuk itu mungkin saya nanti bisa ngecek Ibu aja ya. Iya. Misalkan nanti ada masalah-masalah lagi atau hal-hal yang mengganjal, silakan cek Ibu. Atau mungkin di sini masih ada yang mengganjal. Sudah Bu. Benar, sudah. Ya. Sudah yakin ya? Yakin. Sudah bisa bertanggung jawab ya? Ya. Ibu juga berharap Mbak Aurora bertanggung jawab atas apa yang sudah Mbak Aurora katakan tadi. Jadi proses konseling ini mungkin sudah bisa diakhiri ya? Ya, sudah. Karena Mbak Aurora juga sudah bisa menemukan solusinya, Mbak Aurora juga sudah merasa lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Berarti terima kasih karena Mbak Aurora sudah mau secara sukarela datang ke Ibu untuk bersharing-sharing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Aurora. Mungkin nanti bisa hubungi Ibu lagi ya. Mungkin kalau ada apa-apa atau ada hal masalah lain yang perlu dibicarakan dengan Ibu, silahkan. Jangan kapok-kapok ya, Iya. Saya terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah mau membimbing saya dan mau dengerin cerita saya gitu ya Bu. Saya pamit pulang ya Bu. Makasih ya Mbak Aurora. Hati-hati di jalan, hujan loh. Iya. Nggak nunggu dulu tak? Anda mau untung bawa mantel. Oh, bawa mantel. Iya. Ya udah, makasih ya. Iya, makasih Mbak Aurora. Waalaikumsalam.